pada acara pokok sambutan pertama, yaitu dari Direksi Rumah Sakit Muhammad Bandung, yang dalam hal ini sebagai tuan rumah mau nunggu direksi konferensi perdana ini. Terus coba. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa direksi yang bisa hadir hanyalah Hadir Umum Keuangan dan SDI, bukan hadir pelayanan hanya hadir. Dan Ibu Direktur kita pada saat ini perlu kami sampaikan, baru saja menjalani ASI di Rumah Sakit Harapan Kita. Mohon doanya agar beliau segera diberikan kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Amin. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wadir Umum Keuangan dan SDI Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan harusnya bersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Dr. Muhammad bi kulli wa kafat. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Haji Lukman, dan juga sekretaris yang saya tahu Pak Isnan Nur Juman, yang terhormat pengelola dari IndiHealth Pak Bagus Muhammad Tubuh Hidayat dan Pak Gitar Jasandi, yang terhormat MPKU wilayah se-Indonesia dan seluruh pimpinan AUMKes yang tergabung dalam program Awan Kesehatan Muhammadiyah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan web conference yang diselenggarakan oleh MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei merupakan pelaksanaan web conference yang pertama di lingkungan Awan Kesehatan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sebagai koordinator pelaksanaan web conference ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bandung Muhammadiyah, mohon maaf penyampaian sambutan pada saat ini tidak dapat disampaikan oleh Ibu Direktur secara langsung, karena Ibu Dr. Hajah Teti Hadiati Rahim SPTHTKL MHKes sedang menjalani pengobatan. Oleh karena itu, sekaligus mohon doa semoga beliau cepat sembuh sebagaimana kala dan dapat melaksanakan tugasnya kembali. Amin. Dengan adanya Awan Kesehatan Muhammadiyah diharapkan dapat menciptakan layanan informasi yang terintegrasi antar rumah sakit dengan fakultas kedokteran dan perguruan tinggi yang lainnya, dan nantinya mampu berintegrasi dengan amal usaha Muhammadiyah yang lain seperti koperasi, klinik, apotek, balai kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung
salah satu amal usaha kesehatan yang ada di Jawa Barat, sangat mendukung dan mengapresiasi adanya awan kesehatan dan senantiasa aware terhadap program IT dengan harapan pertama, mempermudah pengelolaan dan pelaporan informasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Ketiga, memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi pengelola layanan kesehatan. Keempat, memberikan informasi mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan kepada masyarakat secara cepat dan efisien. Kelima, mempermudah sistem kesehatan sehingga pasien bisa memanfaatkan informasi dan proses pengobatan dan pemulihan. Keenam, berikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketujuh, terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan mudah, cepat, dan tepat guna. Yang terhormat Ketua MPKU Pusat Muhammadiyah, beberapa hal agenda Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang sedang dan dihadapi pada saat ini antara lain: pertama, penyempurnaan sistem manajemen internal. Kedua, mengikuti akreditasi rumah sakit versi tahun 2012. Ketiga, meningkatkan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dari kelas C menjadi kelas B. Keempat, optimalisasi pembangunan fisik dan pelayanan gedung Rodok. Kelima, revitalisasi sarana fisik bangunan. Yang keenam, menjalankan program BPJS di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ketujuh, kerjasama unsur di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Barat dan eksternal sebagai bentuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kedelapan, menjalankan sistem informatika terpadu Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan berikutnya dari Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammadiyah 47 di Makassar, yang saya hormati Dr. Lukman Ali Husin, SPPD, Yodi MPKU Jakarta sekarang. Kepada yang terhormat Dr. Lukman, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sekali lagi syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada pagi hari ini. Kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka antara pimpinan MPKU dan segenap rumah sakit yang bisa terlihat pada layar di sini. Di sini sekarang terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Yanti sendiri tidak kelihatan. Dari Bandung juga tidak terlihat. Dari MPKU hanya 7 rumah sakit. Yang sekarang terlihat rumah sakit dari Sumatera, Bapak Fadli, Ibu Meta, sudah itu dari Cempaka Putih, dari Papua, dari Surakarta, itulah yang terlihat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Webcrowd dari Pak Sohono. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada tuan rumah PKU Rumah Sakit Bandung yang telah bersedia sebagai tuan rumah dalam acara ini, walaupun sekarang gambarnya tidak kelihatan dari Bandung, tapi bisa mendengar suara saya dari Bandung.
Bisa mendengar dong? Bisa, dari bentuk Jelas, bisa dong? ya? Ya. Oh ya, Jelas dong. Jelas. tapi gambarnya di sini nggak ada ini. Sedang kami perbaiki dong. Ya. Nah ini dengan pengalaman-pengalaman ini, saya kira ini sangat berharga sekali. Mungkin yang saya harapkan mungkin dari Bu Yanti atau dari teman-teman, kita akan sering menghadap acara telekonferensi ini supaya kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya apa, supaya betul-betul web ini betul-betul bermanfaat bagi kita, informasi dari rumah sakit kita. Sehingga nanti mungkin kalau saya lihat dari acara pada pagi hari ini mungkin 12 kayaknya 1, 2, 3, 4 kali 3 12 rumah sakit. Jika untuk pertemuan sekarang 12 rumah sakit yang bisa terlihat dalam gambar di gambar ini. Nah, sehingga nanti ya, bisa efektif. Jadi yang kami harapkan sekarang adalah dalam menjelang rumah sakit menjelang kita akan mengadakan muktamar. Nah kami harap nanti dari yang bisa terlihat yang ikut sekarang memberikan masukan untuk kami nanti sekaligus memberikan laporan kegiatan kita kemarin kita dengan PP Muhammadiyah. Dari PP Muhammadiyah mengharapkan laporan-laporan dari rumah sakit untuk tahu yang pertama kan 1.000 tempat tidur. Tolong rumah sakit melaporkan berapa tempat tidur untuk klinik Pratama yang di sekitarnya yang sekarang sudah ada. Yang kedua, kalau ada pengembangan dari rumah sakit ini berapa tempat tidur tersebut. Dan nanti kita kalkulasi berapa jumlah target yang kita capai dari tempat tidur yang kita rencanakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah membuat SK Sister Hospital. Nah, dari Sister Hospital yang dibuat tersebut, berapa persen yang bisa jalan. Sister Hospital itu adalah beberapa rumah sakit yang akibat dari kebijakan kita, di mana satu tempat tidur, banyak rumah tiga praktek, banyak rumah sakit kita yang tidak berjalan. Nah dengan adanya SK kita mengenai Sister Hospital itu untuk dilaporkan, misalnya Baka Putih Sister Hospital berapa, yang berapa, Sukapura Hospital berapa, berjalan berapa, Rumah Sakit Bandung Sister Hospital yang kita bebankan berapa, mungkin itu dilaporkan. Kemudian dari Jogja dan seterusnya, saya kira diharapkan rumah sakit melaporkan Sister Hospital yang kita buat SK Tibari. Yang ketiga, akreditasi. Akreditasi kan baru rumah sakit kita baru 2 yang sudah selesai akreditasi, yaitu Lamongan dan Solo. Nah diharapkan pada tahun ini secepatnya Pondok Kopi bisa akreditasi, sehingga nanti untuk wilayah timur belajar ke Lamongan, wilayah tengah ke Surakarta, dan wilayah barat ke Pondok Kopi. Kemudian selanjutnya kita harapkan target kita waktu kita pendampingan kalau bisa pada tahun ini 50. Nah mungkin dalam ini masih waktu 6 bulan, kita harapkan bisa berapa target tersebut bisa tercapai. Kemudian selanjutnya mengenai rumah sakit pendidikan, kita punya 9 fakultas kedokteran. Nah kita harapkan tapi yang bilang pengen baca ini tenanan mas. Iya. Di bolong, dilatih bolong itu harus bolong yang dicor harus diwarnai. Ada suaranya. Suaranya kok nggak ada bu? Iya dari suaranya langsung. Hilang ya? Nggak ada suaranya ya pak? Halo, suara nggak ada? Halo? Suara hilang. Halo sekarang? Suaranya bisa kedengaran? Suara saya? Udah sudah Ya, suara saya bisa. Ya.
Tadi mengenai rumah sakit pendidikan sampai rumah sakit pendidikan kedengaran. Halo? Ya. Akreditasi terakhir akreditasi dong. Nah, akreditasi ya. Terakhir akreditasi. Nah, akreditasi seperti kita ketahui rumah sakit itu ada 96 rumah sakit. Sedangkan yang baru lulus akreditasi kan baru 2, yaitu Lamongan dan Solo. Bisa kedengaran nggak? Halo? Dengeran Pak? Jalan ya. Nah, yang kita harapkan cepatnya Pondok Kopi ini bisa akreditasi supaya untuk wilayah-wilayah timur itu ke Lamongan, wilayah tengah ke Solo, wilayah barat ke Pondok Kopi untuk secepatnya bisa mencapai target akreditasi tersebut. Jadi kita harapkan seperti kemarin pada waktu pendampingan paling tidak tahun ini bisa 50 karena pemerintah mentargetkan 500. Nah, paling tidak kita bisa yang 50 tersebut. Ya, Bisa Pak. bisa. Selanjutnya mengenai rumah sakit pendidikan, kita akan ada 19 kedokteran. Kita diberi waktu 2 tahun untuk fakultas kedokteran tersebut memiliki rumah sakit pendidikan. Jadi bagaimana untuk kelanjutannya? Mungkin saya kira dengan pertemuan-pertemuan WOM ini bisa dengan rutin diupdate apa kekurangan-kekurangannya dan bagaimana supaya laporan ini bisa bagus dan bagaimana supaya evaluasinya bisa berjalan. Saya kira untuk seperti dulu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Rumah Sakit Bandung Pak Jainal. Saya ini Pak Jainal, tampilan gambarnya nggak ada ini. Pak Zainal ya, terima kasih. Pak Jainal bisa dengar ya? Halo? Bisa dengar dok, bisa dengar. Dengar ya Pak Jainal ya? Dengar dok. Ada Dengar ya? sedikit trouble di sini. Ya dengar dok. Alhamdulillah dengar. Bisa didengar dok? Bisa didengar ya Pak Jainal ya? Ya betul dok. Oh ya, syukurlah kalau bisa didengar. Jadi terima kasih kepada tuan rumah Pak Jainal dan kepada semua rumah sakit, dan salam saya kepada Bu Teti ya Pak Jainal. Insya Allah dong. Ya kebetulan waktu beliau dioperasi, harapan kita saya bisa hadir karena ada acara pelatihan PPI. Ya mohon maaf saya bisa hadir, semoga beliau cepat-cepat bisa beraktivitas kembali. Dan kepada Bu Yanti, terima kasih atas kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini supaya agak sering kita lakukan supaya kita bisa evaluasi ya Bu Yanti ya. Ono kok Pak ning Betul dok, terima kasih sama-sama. Jadi kita tahu gimana supaya gambarnya bisa tampil semua. Kemudian kalau lihat sekarang ini kayaknya sekali pertemuan kelihatannya cukup 12 rumah sakit semuanya, karena apa namanya gambarnya terlihat. Ini pun dari kapasitas layar itu hanya 12, tapi yang kelihatan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang yang bertahan kelihatan Cempaka Putih, Tukapura, Dua Klender. Ternyata baru ada ngerti siapa kan itu? Anjlok. Kayaknya ada namanya Freddy itu ya? Ya benar dok. Ada nama Freddy itu dok. Sudah itu Fadli. Nah, itu yang jelas kelihatan. Yang lain-lain tidak terlihat. Madiun ada gambar kursinya. Kok Madiun kelihatan kursi aja nggak ada orangnya? Pak Lukman kelihatan juga. Nggak ada penampakannya. Madiun nggak ada penampakan. Itu ada penampakannya. Apa itu Madiun? Pak Lukman bisa interupsi. Boleh silakan. Pak, mohon maaf. Ya kan, ini ada koreksi satunya sedikit. api, satunya Jadi dari 9 fakultas kedokteran Muhammadiyah yang masing-masing punya rumah sakit pendidikan, rumah sakit Cempaka Putih itu yang sudah diakreditasi baru 1. Rumah sakit pendidikan utama Pak. Ya. Itu bulan November. Ya itu informasi untuk yang lain. jangan sing Ini gambar Pak Sohan nggak kelihatan. Kita di mana nih? Tahu lupa menghilang. Sulaiman. Suaranya ada. Nah, lebih bukan Suaranya ada ya. Sajin tadi ya. Kira-kira apa ya? Bukan Terus kecil Sajin sekali yang Pak udah Sohan kelihatan gambarnya. di sana itu. Kalau Bangsa. oke lanjutkan Pak Toha. Gimana Pak? Lanjutkan Pak Toha. Apa lagi yang mau disampaikan? Ya jadi alhamdulillah dari 9 fakultas kedokteran
masing-masing punya rumah sakit pendidikan utama. Nah, saat ini baru rumah sakit Islam Cempaka Putih yang soalnya jajalnya aku tahu moco ya dia diajari oleh Gubernur Bowi Israeliat pada bulan November tahun lalu, Pak. Mudah-mudahan yang lain tidak muncul. Aja sebagai informasi. Ya, terima kasih Pak Toa informasinya. Mudah dalam 2 tahun ini 9 fakultas kedokteran kita itu sudah punya rumah sakit pendidikan semua, Pak. Amin. Ya, amin. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yanti.